Kali ini gue bakal sharing, as you can see, ini adalah all perlengkapannya si Lilar M aka Gayatri. Sebenarnya dari sebelum gue melahirkan, gue pengen sharing gitu ya, kira-kira kebutuhan terus rekomendasi dari gue apa aja perlengkapan baby newborn. Tapi sayangnya pada saat itu gue sakit, jadi akhirnya banyak banget konten yang tertunda, dan sekarang gue baru sempet bikin kontennya perlengkapan baby newborn. Nah, kali ini yang gue akan sharing itu adalah bener-bener keperluan yang penting ya, maksudnya yang harus ada gitu loh. Apa aja sih yang Gayatri pakai selama dia baru lahir. First adalah perlengkapan tidur. Jadi gue beli ini set piyama. Nah, ini juga rekomendasi banget. Ini mereknya Velvet nih, dan dia kancingan semua sampai kaki. Lebih simpel aja sih gitu. Nah, ini gue pilihnya yang kaki tangannya kebuka supaya kayak, nggak tahu ya, gue lebih mau mengasih ruang aja gitu ke Gayatri. Memang agak lebih ribet ya, aku gimana ya bilangnya ya, bukan lebih ribet sih, jadinya beli double gitu loh, karena harus beli sarung tangan sama sarung kakinya juga. Nah, kalau si Velvet ini harga satuannya itu kalau nggak salah, mana ya, nih gue sampai masih menyimpan, jadi tenang aja nih ya. Nah, untuk belanja baju-bajunya si Gayatri ini, gue itu belanjanya di toko namanya My Bebe. Ibu-ibu pasti tahu My Bebe di Bintaro, karena menurut gue untuk baju-baju ya di situ tuh super duper murah. My Bebe panjang. My Bebe yang jumper velvet newborn itu harganya 22.000 satu piece. Jadi ya lumayan lah ya, nggak terlalu gitu mahal banget juga. Nah, ini per satu set, satu kantong ini pasti satu kantong itu isinya adalah sepasang bulu mata, sepasang sarung tangan dan sarung kakinya. Itu harganya 12.000, sekitar 12 sampai 13.000 tergantung. Nah, ini yang mereknya Libby. Next, untuk baju siang, baju abis mandi pagi ya, baju mandi paginya Gayatri itu gue memilih yang two piece baru, dan celananya celana pendek dan bajunya lengan pendek juga. Oh, bajunya lengan pendek juga. Ini mereknya Nova. Harganya bajunya itu adalah 12.000, ini 12.000, dan yang celananya adalah 10.000. Nah, lanjut, tak lupa juga aku beli kutang, walaupun ternyata ini pas baru lahir nggak terlalu kepake banget, tapi tetap butuh karena mulai menuju 1 bulan ke atas ya, menuju 2 bulan, ternyata kutang itu juga cukup penting. Nah, untuk kaos kutang singletnya sendiri itu harganya adalah 10.000 rupiah. Next, itu adalah jumper buat setelah mandi sore, sebelum ganti baju ke baju baju tidur. Itu gue beli yang kayak gini. Nah, ini kalau ini mereknya Libby, dia satu set isi 3 piece. Ini 0 sampai 3 bulan. Itu harganya 125.000 rupiah. 3 piece 125.000. Ini penting ya. Jadi maksudnya bisa, kalau gue sih membedakan antara baju setelah mandi pagi dan baju setelah mandi sore gitu. Selain yang ini kan modelnya kimono, gue beli juga yang modelnya itu kancing, bukaan kancing gini, kancing di depan, supaya lebih gampang kalau dia gumuh dan lain-lain. Harganya juga sama kok, nggak beda. Terus abis itu ada popok celana. Ini juga cukup penting si popok celana ini. Tuh. Ini tuh kalau nggak salah satunya 10.000 rupiah saja. Satunya 10.000 rupiah. Sama, cari aja di My Baby. Lanjut lagi, nah ini adalah bedong. Bedong menurut gue nggak terlalu penting, karena ternyata Gayatri itu cuma pakai sampai 2 minggu doang. Nah, gue cuma beli satu set, isinya 3. Sisanya dikasih sama kakak Kenar. Isi 3. Terus ini harganya itu sama 125.000. Mereknya Velvet Junior.
And then ini nggak terlalu langsung dipakai sih, abis melahirkan pas baru lahir. Ini gue beli satu set itu isinya 3. Mana satu lagi ya? Oh nih satu set isinya 3. Ini yang bergambar dan ini yang polos. Yang polos harganya 75.000 dan yang bergambar harganya 85.000. Beda 10.000 guys. Ya karena ada gambar sama nggak ada gambar gitu. Jadi sebenarnya gue belanja itu kebagi jadi 2. Ada di Baby Wise. Baby Wise itu tokonya ada di Serpong dan ada di My Baby sama di Funny Baby. Ada 3 toko tempat langganan gue belanja. Dan ini adalah handuk. Ini handuknya si Little Palmer House. Menurut gue ini udah cukup banget dan harganya juga nggak gitu mahal. Gue belinya di mana ya? Di Baby Wise kalau nggak salah. Harganya Rp79.000 saja. Ya masih terjangkau lah. And then ini dia. Ini gue beli online akhirnya, tapi ternyata ini butuh banget. Ini adalah Wonder Pet atau alas ompol yang dari Little Palmer House. Ini juga harganya sekitar 70-an ribu karena belinya online, jadi gue lupa harganya berapa. Ini sekitar 69 deh kalau nggak salah. Ini perlak yang perlak yang kalau gue bawa pas pas gue lagi pergi sama Gayatri keluar ya, karena lagi musim pandemi gini, jadi kalau ke rumah sakit doang gue bawa pasti, kalau dia lagi buat ganti popok dan lain-lain. Nih. Oh iya, jangan lupa. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena gue juga tanya ke dokter, ternyata nggak penting-penting amat, tapi banyak orang tua yang mengharuskan pakai itu gitu kan. Jadilah gue beli nih si gurita oncom. Jadilah nih gue beli si gurita ini. Nah kalau di My Baby gurita isi 6 itu adalah harganya Rp28.000 saja. Ya cukup murah, cuman ternyata cuman kepake berapa ya? Bener-bener cuma nggak nyampe seminggu kepake, karena kayak menurutku kasihan juga si Gayatrinya. Terus pas gue tanya dokter penggunaan gurita itu penting apa enggak, dan justru malah disarankan untuk tidak memakai gurita itu gitu. Jadi ya udah biarin aja. Dan FYI bedongan bayi itu juga nggak ada tuh istilah untuk bedongan bayi berguna untuk ngelurusin kaki lah biar kakinya nggak bengkok, biar apa enggak. Di rumah sakit pakai bedongan, silahkan ditanya kenapa rumah sakit memakai bedongan. Itu hanya biar bayinya supaya hangat, jadi nggak ada buat membentuk tulang apa segala macam, itu tidak sama sekali. Gue berani jamin karena itu juga dokter gue yang ngomong. Terus lanjut ke blanket. Nih dia blanket, jadi kita langsung aja ya dari mulai lanjut ke perlengkapan tidur. Ini adalah blanket. Nah yang gue suka dari blanket ini adalah dia ya printednya tuh nggak norak ya. Terus ini bahannya juga bagus, terutama dalamnya itu bahan Fury gitu, adem banget. Jadi biarpun di depannya kalau kena AC kayak dingin, tapi ternyata pas gue cobain sendiri ini tuh anget banget. Nah ini gue juga beli mereknya Cotton Seeds. Harganya Rp249.000 ya, cukup pricey memang. Tapi menurut gue nyamannya bayi tidur itu juga cukup penting ya. Jadi carilah kalau mau yang lebih murah mungkin ada, carilah yang bahannya Fury gini. Ini menurut gue juga penting. Anakku nangis tuh sama bapaknya, dibikin nangis sama bapaknya, padahal tadi diem aja, bapaknya nggak ada. Tadi bapaknya nggak ada, anak gue anteng, kagak ada nangis-nangis. Bapaknya pulang, anak gue nangis kagak berhenti. Ribet. Nah, habis itu ini adalah bantal peyang. Menurut gue juga ini cukup penting karena untuk menjaga supaya nggak ada flat head gitu. Jadi terus ini gue belinya juga yang Love Nest dari Baby Move. Ini sekitar 350-an. Nah ini juga penting karena karena ininya bolong tuh biar ada sirkulasi udaranya gitu. Jadi juga biar nggak ada SSIDS ya, yang bayi meninggal tiba-tiba itu loh. Nah jadi ini penting, menurut gue ini penting. Terserah kalian mau bilang ini penting atau nggak penting. Tadi gue udah kasih harganya belum sih? Belum ya? Si Love Nest Baby Move ini, yang ini jadi dia ada macam-macam, ada 2 jenis sih kalau nggak salah. Kalau yang ini harganya itu 350.000. Ini gue belinya di Baby Wise. Next. Nah ini ada bantal menyusui. Ini sih sebenarnya fungsinya untuk lebih ke ibu ya, tapi menurut gue ini juga penting untuk
babynya supaya dia nggak jatuh-jatuh, karena gue baru-baru melahirkan itu gue sempet nggak pakai menyusui, nggak pakai bantal, nggak ada ganjelan tuh kayak gonya sempet yang agak apalagi pas nyusuin tengah malam itu riskan banget, jadi sempet kayak jatuh gitu loh anak gue. Nggak jatuh, maksudnya kayak dek gitu. Nah, fungsinya si bantal menyusui itu juga untuk itu, dan terutama untuk ibunya supaya nggak pegel juga, tangannya bisa menahan gitu guys. Abis itu yang nggak kalah penting adalah ini dia, nggak perlu gue bongkar, kelihatan kan? Ini namanya baby nest. Nah, kalau ini gue belinya di Shopee waktu itu karena cukup urgent. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 100 berapa ya? 170-an, 175.000 apa 178.000 deh. Banyak sih yang jual baby nest yang memang dengan premium, bahannya premium, yang cotton Jepang, apalah segala macam, banyak banget. Itu juga bisa di searching. Kualitas bahan untuk bayi itu juga penting. Tapi karena gue waktu itu butuhnya urgent, jadi gue cari yang bisa langsung dikirim detik itu juga. Karena ternyata Gayatri nggak mau tidur di box pas masih bayi, kayak dia nggak mau ditinggal sendiri. Akhirnya tidur bareng sama gue sama RM juga di kasur, dan nggak mungkin kayaknya kalau cuma ditaruh di kasur doang, ngeri banget ketendang. Makanya akhirnya gue beli baby nest ini, jadi belinya yang super cepet gitu. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Nanti link Shopee-nya gue akan share ya di videonya, ada. Ini pokoknya sekitar 170-an deh gue ingat. Tadi gue lupa belum ngasih tahu ini. Ini gue belinya di Bambi Collection lewat Instagram. Ini juga harganya around 179 apa 197 gitu, gue lupa. Nanti pastinya akan harga pastinya akan tercantum di video ini ya. Nih, itu dia. Terus abis itu lanjut kita ke ini dia. Lanjut kita ke perkakas kali ya. Pada kapan? Iya. Nah, ini juga sebenarnya gue boleh dikasih, boleh hadiah dari teman-teman. Ini adalah cooler bag, dan menurut gue ini penting karena kemarin gue sempet datang ke kantor. Jadi mau nggak mau gue harus mompa kan, mau nggak mau gue juga harus bawa cooler bag ini. Nah, ini produknya dari Moimom kalau nggak salah juga. Waktu itu bukan kalau nggak salah, ini beneran. Waktu itu lagi sale, jadi harganya itu cuman 299.000. Terus karena gue pengen banget ini dan temen-temen gue pada mau ngasih, udah kita beliin cooler bag dia, lu mau yang mana gitu. Akhirnya gue disuruh milih sendiri, kado tapi suruh milih sendiri. Akhirnya gue kirimin lah di gambar ini, pas banget waktu itu lagi Moimom lagi sale, jadi gue pesen ini pas lagi harganya itu lagi 299.000 dari harga aslinya itu 359. Pokoknya ini belinya 300.000 aja. Ini penting kalau untuk ibu-ibu karir ya, sama kalau kalian mau pergi-pergi, cooler bag. Ada juga sih sebenarnya pilihan yang hanya cooler bagnya doang. Kalau ini kan ada ininya untuk penyimpanan. Kalau gue naruh ini, yang atasnya bukan cooler bagnya, ini buat naruh alat pompa, dotnya gitu-gitu, kantong asinya. Nah, cooler bagnya itu adanya di bawah sini nih. Adanya di sini. Next, nah ini juga penting banget adalah popok. Karena Gayatri sekarang udah hampir 2 bulan, 1 bulan lebih. Jadi dia udah pakainya yang ukuran S. Nah, tapi gue akan kasih tahu dari newborn Gayatri itu udah pakainya disposable diapernya itu adalah Genki, merek Genki. Karena pas begitu sekali coba ternyata dia cocok, jadi gue udah males buat nyoba-nyoba yang lain. Memang sih untuk harganya dia pricey banget gitu. Belinya waktu itu pertama kali buat newborn belinya di Funny Baby dia, cuman gue lupa karena gue belinya online. Itu harganya 114 apa 144.000 gitu. Untuk newborn, ukuran newborn isinya hanya 44 piece. Dan itu ternyata cuman bertahan sampai 5 hari doang buat Gayatri ya. Gue nggak tahu kalau tergantung kebutuhan babynya juga sih. Kalau Gayatri memang dia nyusunya kuat, jadi 44 piece itu 5 hari aja, 5 sampai 6 hari itu udah habis. Nah, kalau yang ini yang udah yang ukuran S. Nah, ini adalah diaper bagnya Gayatri. Ini juga boleh dikasih. Ini Anelo, pas banget waktu itu belinya di Mape Mall lagi
sale lagi-lagi, gue disuruh milih sendiri kadonya supaya berfungsi, benar-benar berfungsi untuk gue dan untuk Gayatri. Akhirnya gue pilih ini. Warnanya juga bukan warna yang girly karena bapaknya kan yang akan bawa tas, dia nggak mau pakai yang warna-warna pink dan lain-lain. Dan honestly, to be honest, gue juga tidak suka warna pink sebetulnya. Jadi makanya gue cenderung buat Gayatri tuh kebanyakan warnanya biru. Hahaha, lucu. Nih, ini kayak gini nih dalam tasnya si Anello. Luas banget. Gitu. Nah, ini waktu itu belinya di Mapemol lagi sale, jadi harganya pas banget, Rp500.000. Next, ini adalah nursing cover. Nursing cover dari Cotton Seeds juga. Gue suka karena bahannya Cotton Seeds. Ini lebih berfungsi buat ibunya sih sebenarnya. Tapi ini juga penting juga untuk nutupin kalau lagi pergi-pergi nyusu. Ini harganya sekitar Rp140.000. Nah, karena lagi musim pandemi, jadi gue selalu nih pakai ikiusannya disinfektan. Ini 150.000 ya, biasanya sih enggak ya. Ini 150.000 karena lagi ya namanya lagi pandemi gini. Jadi penting kalau ada orang yang datang atau kita kayak gue habis pergi dari luar, RM habis pergi dari luar, biasanya gue semprot dulu ruangannya, baru Gayatri masuk. Nah, ini juga adalah kantong ASI. Ini penting untuk ibu-ibu yang menyusui ASI ya. Ini gue beli dua ukuran, yang satu 120, yang satu 100. Ini merek Gabak, yang ini mereknya Gea. Yang ini harganya untuk 120 itu 34.000, yang ini juga sama 30.000. Terus ini, jadi kalau bersihin pupnya sama bersihin pipis, gue lebih suka sebenarnya pakai si cotton ball ini. Ini harganya 7.500. Jadi menurut gue lebih baik aja gitu, nggak terus-terusan kena kimia kalau mau pakai tisu basah. Nah, kalau untuk tisu keringnya, ini gue pakainya Paseo Baby. Ini kalau kayak di Funny Baby, di Baby Wise, di My Baby itu harganya Rp15.000. Tapi kalau di convenience store itu justru lebih mahal. Waktu itu gue sempat beli harganya sampai 22.000, 23.000. Jauh banget kan. Nah, terus gue pakai si Momami Pacifier Bottle and Wipes. Jadi ini buat ngebersihin kalau gue lagi pergi-pergi, buat ngebersihin botol bayinya Gayatri. Kalau ini buat bersihin pas lagi ganti popok. Ini kalau gue lupa banget deh, ini harganya berapa? Around 20.000-an lah masing-masing. Nih, ini rekomen banget deh pokoknya. Terus ini gue pakai UV sterilizer dari 59S. Kenapa gue pilihnya ini? Karena dia itu portable, jadi bisa gue bawa kemana-mana tanpa perlu gue colok listrik. Sistemnya di charge kayak handphone gitu. Dan dia juga bisa drying, tapi kalau lagi ngeringin dia nggak bisa sambil dilepas, harus tetap dicolokin. Kalau sama mau ngeringin abis dicuci terus mau dikeringin harus tetap dicolok. Tapi kalau hanya untuk mensterilkan doang, nggak perlu dicolok, bisa cukup. Jadi gampang, kita bisa bawa kemana-mana gitu. Nah, ini dia yang paling pentingnya lagi adalah perlak, guys. Ini perlaknya gue beli yang super gede tuh, lebar banget nih pokoknya, kayak cita-cita lebar. Ini kalau ini tuh harganya 65.000. Kelihatan 65.000 harga perlaknya karena emang yang tebel banget dan yang lebar. Sekarang kita masuk ke skincare-nya Gayatri. Untuk telon, gue sebenarnya kurang suka sih pakai minyak telon yang oil gitu loh. Nah, jadi gue pilih si Bebe Rossi telon cream. Nih, wanginya juga lembut, nggak terlalu nyengat banget, tapi tetap hangat. Ini harganya Rp27.000. Terus ini adalah anti nyamuknya, juga dari Bebe Rossi. Terus, nah ini adalah hair lotion. Gue pilihnya Sweet Cell karena menurut gue ini lembut. Dan ini sudah dicoba di Kenara, kakak sepupunya Gayatri. Ini lembut, jadi akhirnya gue juga tetap pakai Sweet Cell. Dan dulu gue sempet pakai hair lotion Sweet Cell ini zaman SMA. Dan gue suka, makanya akhirnya anakku gue pakai ini. Nah, gue beli Casa Steril ini itu untuk bersihin mulut. Jadi kalau pakai yang silikon kan untuk bayi masih susah ya.
masih karena mulutnya masih kecil. Akhirnya gue pilih pakai kasa steril ini deh. Gitu. Terus baby oil, aduh anak gue nangis kasihan. Tapi udah dikasih susu kok, bukannya gue diemin. Itu lagi digantiin popok, dia nggak suka tiduran. Sedih, kasihan. Dan ada mbaknya yang lagi ini. Ini baby oilnya pakai Johnson, ini buat massage-nya Gayatri, sama kalau bersihin yang kayak ada kulit-kulit mati. Ini gue pakainya baby oil ini. Terus kayak ini deh. Cotton budnya pakai hooky. Nih. Terus ini sisirnya. Nah, ini menurut gue emang sisir ini gue pilih yang agak sedikit pricey sih untuk dua set ini. Ini dari Pigeon Japan. Tapi ini bulunya tuh super lembut. Terus ini juga nggak terlalu keras, jadi enak dipakai. Gitu. Next, untuk sabun mandi dan sampo-nya ini gue pakai yang satu set ini dari Boots. Karena waktu itu gue sempet pakai yang jujur yang merek biasa-biasa aja yang ada di convenience store, tapi ternyata Gayatri bintik-bintik merah. Akhirnya gue ganti ke Boots ini. Cukup, ini sangat-sangat pricey untuk ukuran sabun dan sampo karena harganya 270.000 segini. Tapi ya Gayatrinya cocok, mau gimana, ibunya yang ngalah deh. Turun deh skincare-nya. Nah, kalau ini baby boom boom balm juga dari Boots, karena waktu itu Gayatri sempat ruam, nggak cocok Pak, terus nyoba pakai beberapa merek tetap nggak cocok. Si diaper creamnya, akhirnya gue beli Boots ini lagi-lagi, dan alhamdulillah hilang, maksudnya bagus. Terus akhirnya sampai sekarang tetap dipakein sesudah ganti popok gitu. Nah, kalau ini semua orang kayaknya udah tahu deh, semua ibu-ibu. Ini calming rub and cream, jadi ini berguna banget untuk ngilangin kolik, untuk ngilangin kembung sambil dipijit pelan. Gitu. Ini juga penting, menurut gue ini penting. Sebelum anak rewel mendingan udah stop. Karena kalau udah kembung tuh bayi tuh nangis mulu kan, jadi kayak pusing, ibu pusing. Nah, ini gue ekstra ngebut karena nanti takut anak gue kalau ini karena udah malam takut rewel. Terus ini juga waktu itu Gayatri sempat merah-merah gitu kulitnya, bintik-bintik, gue nggak ngerti kenapa. Ngetes alergi juga ternyata dia nggak ada alergi, ya mungkin karena nggak cocok sama sabun yang sebelumnya. Akhirnya gue pakein si ini super soothing ratio lotionnya dari Boots juga, dan ini memang ampuh banget, sebagus itu karena cuman hitungan nggak nyampe 3 hari, sehari doang malah kayaknya bintik-bintiknya udah hilang ini. Cuman ya sangat pricey, harganya 230.000 segini doang. Sedih. Lanjut, kita ada alcohol swab. Ini kenapa gue beli alcohol swab? Itu untuk bersihin waktu itu si udel puser. Nah, sebelum dia puput puser sampai setelah dia puput puser harus dibersihin pakai alcohol swab. Gue waktu itu sama susternya diajarin sehari 2 kali maksimal, atau sehari sekali, minimal maksimal 1 hari 2 kali. Terus, nah ini dia. Ini sangat-sanat penting menurut gue, masalah dot. Jadi waktu itu gue udah beli dotnya Dr. Brown's. Ini satunya ini harganya itu adalah 214.000 nih segini. Dan Gayatri nggak cocok. Namanya mak-mak ya, masih semangat beli apa segala macam. Ternyata bukan nggak cocok. Anak gue tetap mau ngedot, tapi anak gue itu ternyata ngedotnya yang kencang banget. Jadi nggak cocok. Silikon ininya nih nggak cocok di Gayatri. Jadi dia setiap ngedot pakai ini selalu keselak gitu, karena semburannya mantul. jadi akhirnya ujung-ujungnya gue nyoba ke Pigeon yang peristaltic itulah nih. Ini 75.000, 3 dapat 1 pack itu isinya 3. Nah, aku ngomong gitu aja susah banget. Nah, akhirnya gue pakai Pigeon yang ini nih. Sampai saat ini cocok, jadi nanti mungkin gue akan tetap nyobain Gayatri untuk pakai yang ini gitu. Jadi akan tetap berguna sih dua-duanya. Nah, saran, jadi sebaiknya jangan beli botol banyak-banyak karena belum tentu botol yang ini cocok. Jadi harus nyoba botol yang lain. Nah, itu kan cukup ngeluarin duit yang banyak ya. Jadi jangan langsung mau beli botol yang ini, merek satu ini, langsung belinya 3, langsung belinya 4. Belum tentu dia cocok. Iya, syukur kalau cocok, alhamdulillah. Kalau enggak, mampus saya lo, ya kan. Nah, satu lagi, ini sangat penting banget
terima kasih to Moi Mom yang sudah menghadirkan alat canggih ini. Ini adalah silikon grease pump, jadi dia kayak karet gitu, kaget gitu. Bukan kayak karet ya emang karet ya, silikon gitu. Jadi dia cukup ditempel. Kalau gue biasanya pakai pas gue lagi mompa, payudara yang satu mompa, nah yang satunya lagi ditampung pakai ini, karena sayang kan kalau terbuang percuma. Ini penting banget. Ini harganya tuh 129.000 dari Moi Mom. You guys have to buy this, man. Ini sangat-sangat penting. Well, kayaknya tadi udah semua udah. Menurut gue itu juga yang cukup, itu yang penting. Oh, ada lagi ini, lupa. Ini adalah botol kaca ASI. Jadi kalau gue biasanya dalam satu hari gue menampung satu untuk yang besi ini. Gitu. Ini gue belinya waktu itu yang satu pack isinya 8. Satu pak itu satu dus isinya 8. Ternyata masih banyak guys, ketutupan. Nih dia. Ini adalah alat pompa andalanku dari Spectra. Ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi ini bisa mompa sambil di mobil karena dia ada Type C-nya di sini. Terus kalau di rumah dia bisa pakai colokan listrik biasa, bisa pakai power bank juga. Pokoknya selama colokannya itu adalah Type C, dia bisa digunakan. Lanjut, karena lagi musim pandemi, akhirnya gue memutuskan untuk beli sanitizing water. Jadi setiap kalau Gayatri mau kemana atau guanya bisa di mana, pasti gue semprot untuk men-sanitizing barang-barang yang ada di sekitar. Ini dia. Ini gue beli yang dari Naturein. Ya, jadi penting untuk para ibu-ibu karena lagi musim pandemi kayak gini harus meningkatkan proteksi dirinya. Nah, ini last but not least adalah gendongan. Ini juga gue boleh dikasih. Jujur ini adalah harga yang satu-satunya barang yang gue nggak tahu berapa harganya, karena ini gue dikasih, tapi ini menurut gue penting banget dan gue suka banget karena apa? Sling. Jadi dia nggak ribet, nggak perlu bongkar pasang. Jadi tinggal narikin, ngecilin. Sesimpel itu. Aku love. Kalau gue sih suka banget. Jadi daripada yang kaos atau yang apa, itu menurut gue kurang suka. Ini lebih enak mau nanti sampai gede. Kalau kaos itu kan ada ukurannya ya, gendongan kaos. Kalau ini mau sampai gede ya tetap bisa, mau gendut kayak apa ya, ini tetap bisa masuk. Bahkan sampai udah gede juga masih bisa masuk. Tapi nanti karena kebetulan yang ngasih adalah teman kantor gue dan gue cukup deket sama dia, nanti gue akan coba cari tahu berapa harganya. Oke, well, that's all. Ini menurut gue adalah barang-barang newborn yang penting dan beserta harga-harganya, jadi udah mulai bisa diperhitungkan dan bisa dipersiapkan. Sekali lagi, semuanya adalah kembali lagi pada orang tuanya, pada ibunya maunya kayak apa. Nah, kalau gue ini adalah barang-barang rekomendasi yang sudah gue pakai sebulan setelah yang udah gue pakai sebulan sedari Gayatri lahir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa konten-konten di berikutnya. Annyeong.